Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Septa. Kali ini di mata kuliah kewarganegaraan. Nah, saya kali ini akan men-share mengenai silabus dan RPP apa saja yang akan kita lalui selama semester 2 di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Saya akan membuka file PDF RPS kewarganegaraan. Jadi di semester yang lalu kita sudah belajar tentang pendidikan Pancasila. Di kali ini kita akan membahas tentang kewarganegaraan seperti apa, bagaimana mengenai kewarganegaraan tersebut. Kita akan cek bersama. Baik, ini adalah rencana pembelajaran semester di semester 2. Di pertemuan yang pertama kali ini kita akan membahas tentang kontrak belajar, mengenai penjelasan, perkenalan, sistem penilaian dan silabus mengenai cinta tanah air. Kemudian ada juga pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, pengertian, tujuan, substansi dan landasan. Di pertemuan yang kedua ya, kita akan membahas tentang filsafat Pancasila. Di pertemuan yang kedua kita akan membahas tentang filsafat Pancasila, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Di pertemuan yang ketiga kita akan membahas tentang identitas nasional, di mana ada pengertian identitas nasional. Di situ konsep bangsa Indonesia, faktor-faktor pembentuk identitas nasional ya. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang mana ini? Di pertemuan yang keempat kita akan membahas tentang negara dan bangsa. Ada sejarah, teori, tujuan, dan cita-cita dari negara. Ada pengertian negara, ada unsur-unsur negara, ada sifat-sifat negara, fungsi dan tujuan negara. Di pertemuan yang kelima ada konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya, amandemen. Di pertemuan yang keenam kita akan membahas tentang pengertian hak asasi manusia, konsep dasar HAM, kategori HAM, prinsip pokok hak asasi manusia, sejarah perkembangan hak asasi manusia, dan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di pertemuan yang ketujuh ada hak dan kewajiban warga negara. Apa itu hak dan kewajiban? Apa itu hak dan kewajiban warga negara menurut undang-undang? Dan apa juga pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia atau di negara Pancasila. Di pertemuan yang ke-8 ada UTS, kita kondisional saja UTS-nya. Apakah bisa dilaksanakan ataukah nanti kita lewati. Kita kondisional menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Di pertemuan yang ke-9, teman-teman bisa melihat di situ ada demokrasi di Indonesia. Ada konsep dasar demokrasi, prinsip-prinsip dan indikator demokrasi, perjalanan demokrasi di Indonesia serta pendidikan demokrasi. Di pertemuan yang ke-10 ada rule of law atau pengertian dari negara hukum, dan Indonesia sebagai negara hukum itu seperti apa. Di pertemuan yang ke-11 ada geopolitik ya. Geopolitik itu kita akan membahas tentang pengertian dan konsep lahirnya geopolitik di Indonesia. Di pertemuan yang ke-12 ada wawasan Nusantara. Konsep dasar wawasan Nusantara itu ada wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia dan landasan wawasan Nusantara Indonesia. Di pertemuan yang ke-13 ada otonomi daerah. Kita akan membahas tentang otoda, kewenangan pusat daerah, pembagian urusan pemerintahan, hak dan kewajiban daerah otonom dan otonomi daerah. Di pertemuan ke-14 kita akan membahas tentang geostrategi dan ketahanan nasional. Ketahanan nasional sebagai perwujudan dari geostrategi atau geopolitik di Indonesia. Dan pertemuan yang ke-15 ada permasalahan yang ada di masyarakat.
Ujian akhir semester dilaksanakan pada pertemuan yang ke-16 teman-teman. Jadi seperti di semester 1 kita kondisional saja seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa akan ada pertemuan uh, luring juga, ada juga pertemuan secara daring. Untuk pembagian kelompok kita akan tentukan nanti ketika penyampaian teori sudah Pak Septa laksanakan. Itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan mengenai perkenalan hari ini, penjabaran RPS di semester 2. Jika ada pertanyaan kalian bisa cantumkan di kolom komentar dan jangan lupa untuk menuliskan nama dan nomor induk mahasiswa kalian sebagai bukti kalian telah mengikuti proses pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.